Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana, NIM B2406244 dari kelas B2. Akan memberikan edukasi tentang upaya preventif dan promotif dalam pranikah dan prakonsepsi dengan dosen pengampu Bidan A. Fatimah Jamir, SSIT SKM MKes, Universitas Megabuana Palopo, jurusan S1 Kebidanan. Perlu diketahui, promotif adalah suatu kegiatan atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi. Preventif adalah suatu upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang. Pranikah berasal dari dua kata, yaitu pra dan nikah. Pra berarti awalan yang bermakna sebelum. Arti kata nikah dalam KBBI dipersamakan artinya dengan kawin, masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi menurut undang-undang perkawinan, agama maupun pemerintah. Prakonsepsi adalah penggabungan dari dua kata, yaitu pra yang berarti sebelum dan konsepsi yang berarti pertemuan antara sel telur wanita dan sel sperma pria. Jadi, prakonsepsi adalah kondisi sebelum terjadinya pembuahan. Infeksi menular seksual atau IMS merupakan infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik secara vaginal, anal, dan oral. IMS disebabkan oleh lebih dari 30 bakteri, virus, parasit, jamur, yang berbeda di mana dapat disebabkan melalui kontak seksual, dan kebanyakan infeksi ini bersifat asimptomatik atau tidak menunjukkan gejalanya sama sekali. Berdasarkan penyebabnya, infeksi menular seksual dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama IMS yang disebabkan bakteri, yaitu gonore, infeksi genitalia non-spesifik, sifilis, ulcus mole, lymphoma granuloma venerum, vaginosis bakterial. Yang kedua, IMS yang disebabkan oleh virus, yaitu herpes genitalis, kondiloma acuminata, infeksi HIV dan AIDS, hepatitis B. Yang ketiga, infeksi yang disebabkan oleh jamur, yaitu candidiasis genitalis. Yang keempat, IMS yang disebabkan protozoa dan ektoparasit, yaitu trichomoniasis, pedicolosis pubis, dan scabies. Upaya promosi dan preventif pranikah. Upaya promosi pranikah bertujuan untuk mendeteksi kondisi kesehatan reproduksi dan genetika, mempersiapkan mental mengenai kondisi kesehatan calon pasangan hidupnya, mempersiapkan menghadapi kehamilan, membekali pasangan tentang masalah potensial yang dapat terjadi dalam pernikahan, serta mendeteksi penyakit-penyakit yang dapat membahayakan calon pasangan bila tidak segera ditangani. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan pasangan usia subur dalam merencanakan pernikahan adalah: yang pertama, penyuluhan tentang gizi pada pranikah; yang kedua, sex education, yaitu memberikan pengetahuan pada pasangan pranikah agar hubungannya tetap harmonis, seperti pendidikan tentang kesehatan reproduksi, PMS, cara dan waktu berhubungan yang sehat. Yang ketiga, personal hygiene. Yang keempat, konseling perencanaan kehamilan sehat harus diberikan kepada pasangan yang hendak menikah atau merencanakan kehamilan dengan tujuan untuk mempersiapkan kehamilan sehat sehingga dapat meminimalkan risiko komplikasi saat kehamilan maupun persalinan. Upaya preventif pranikah. Yang pertama, pemeriksaan fisik. Persiapan fisik meliputi persiapan tanda-tanda vital, pemeriksaan status gizi seperti tinggi badan, berat badan, IMT, lila, dan tanda-tanda anemia. Pemeriksaan golongan darah rutin, pemeriksaan urin rutin, dan pemeriksaan lain atas indikasi seperti gula darah, malaria, TORS, hepatitis B, HIV/AIDS, tiroid, dan lain-lain. Yang kedua, pemeriksaan status gizi. KIE persiapan gizi penting untuk dilakukan untuk memastikan calon ibu sudah melakukan perbaikan status gizi sebelum hamil.
Pada persiapan gizi, terlebih dahulu diukur status gizi ibu, kemudian bidan menghitung IMT sebagai dasar memberikan konseling gizi seimbang. Dalam persiapan gizi, calon pengantin diedukasi untuk mengkonsumsi asam folat untuk menghindari terjadinya defisiensi asam folat yang dapat menyebabkan gangguan pada masa organogenesis. Yang ketiga, imunisasi tetanus toksoid. Imunisasi TT menjadi salah satu program yang wajib dilakukan oleh calon pengantin sebagai syarat mendaftar menikah. Hal ini merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tetanus neonatorum. Yang keempat, KIE yang dapat diberikan untuk menjaga kesehatan organ reproduksi wanita, yaitu menggunakan pakaian dalam berbahan katun menyerap, cebok dari arah vagina ke dubur, mengganti pembalut maksimal 4 jam sekali, tidak perlu menggunakan cairan pembersih vagina terlalu sering, jangan mengenakan pembalut tipis terlalu sering, dan gunakan handuk kering dan bersifat pribadi. Yang kelima, kondisi yang perlu diwaspadai yaitu anemia, hepatitis B, penyakit genetik hemofilia, diabetes mellitus, dan malaria dan TORCH. Yang keenam, pelayanan kesehatan lainnya yaitu persiapan psikologis seperti persiapan mental menuju pernikahan, rencana setelah menikah atau kebutuhan keluarga berencana, mengkaji coping pasangan terhadap permasalahan setelah menikah, mengkaji dukungan dari keluarga terhadap pernikahan, pembacaan hasil pemeriksaan, dan mengkaji respon pasangan setelah dilakukan konseling. Upaya promosi dan preventif prakonsepsi. Upaya promosi. Yang pertama, memberikan KIE tentang kehamilan. Yang kedua, melakukan penyuluhan tentang gizi. Yang ketiga, melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, PMS, dan waktu berhubungan yang sehat. Yang keempat, melakukan penyuluhan tentang personal hygiene. Upaya preventif. Kegiatan pelayanan kesehatan masa sebelum hamil berdasarkan Permenkes nomor 97 tahun 2014 meliputi yang pertama, pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik yang dimaksud paling sedikit meliputi pemeriksaan tanda vital dan pemeriksaan status gizi. Yang kedua, pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang merupakan pelayanan kesehatan yang dilakukan berdasarkan indikasi medis, terdiri atas pemeriksaan darah rutin, pemeriksaan darah yang dianjurkan, pemeriksaan penyakit menular seksual, pemeriksaan urin rutin, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Yang ketiga, pemberian imunisasi. Pemberian imunisasi dilakukan dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap penyakit tetanus. Pemberian imunisasi tetanus toksoid dilakukan untuk mencapai status T5. Hasil pemberian imunisasi dasar dan lanjutan. Status T5 ditujukan agar wanita usia subur memiliki kekebalan penuh. Yang ketiga, suplementasi gizi. Pemberian suplementasi gizi bertujuan untuk pencegahan anemia gizi. Pemberian suplementasi gizi untuk pencegahan anemia gizi dilaksanakan dalam bentuk pemberian edukasi gizi seimbang dan tablet tambah darah. Yang kelima, konsultasi kesehatan. Konsultasi kesehatan berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi. Pelayanan kesehatan lainnya yang harus diperhatikan dalam screening prakonsepsi adalah pemeriksaan psikologis. Kondisi psikologis sangat mempengaruhi kehamilan sehingga perlu mendapatkan perhatian khusus. Kesimpulan, berdasarkan uraian di atas, maka upaya promotif dan preventif IMS pada pranikah dan prakonsepsi itu sangat penting dalam mempersiapkan pernikahan dan kehamilan yang sehat dan berkesinambungan terhadap asuhan kehamilan, persalinan, nifas, bayi baru lahir, dan premenopause. Demikian edukasi tentang upaya preventif dan promotif dalam pranikah dan prakonsepsi. Saya ucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.